satu hal lagi, sebentar lagi saya teman-teman di dalam komite ini menginginkan supaya di dalam itu ada tim yang saya sebut respons. Kalau ada muncul di dalam masyarakat melalui media, melalui lain, menanggapinya secara terukur dan terfikir tepat. Jangan membiarkan isu tertentu setelah ngelinding, setelah yang dikasih garam sama merica, kemudian walaupun belum tentu kebenarannya daripada isu tersebut, memperoleh kebenaran sendiri karena orang mempertanyakan hal tersebut. Jadi rekomendasi itu saya sebut penciptaan satu badankah atau satu kelompokkah yang mampu memberikan respons yang cepat sekali terhadap apa yang terjadi di luar secara terukur, proporsional maksudnya, dan terfikir. Kemudian juga enggak boleh diam-diam aja. Sudah jelas beberapa pihak di dalam pemerintahan, beberapa pihak di dalam peradilan, beberapa pihak di dalam legislatif kita tidak suka sama KPK. Lambok ya KPK itu kemudian mencari pihak-pihak yang suka sama KPK. Saya usulkan, atau komite mengusulkan, itu kan banyak ya di lapangan, di dalam masyarakat, antara masyarakat itu, organisasi-organisasi masyarakat sendiri yang anti korupsi. Mbok ya secara berkala diadakan pertemuan tukar pikiran antara KPK dan organisasi-organisasi tersebut. Begitu juga pertemuan berkala, ngobrol, tukar pikiran dengan opinion makers. Orang-orang yang berpengaruh di dalam masyarakat, orang-orang yang sudah biasa dilihat oleh masyarakat sebagai pembentuk opini. Kemudian saya nggak puas dengan dua kelompok itu saja yang diajak ngobrol. Orang-orang ex-KPK itu mau diapain? Satu kerja di sana, satu kerja di kiri, satu entah kemana perginya. Mereka juga harus diberi tanggung jawab, kewajiban untuk membantu yang sedang dikepung, diserang ini. Kalau keinginan saya pribadi sih, saya kepingin ada satu tim research di bidang hukum mengenai bagaimana bisa memperkuat posisi daripada status posisi daripada KPK ini menjadi lebih kuat daripada keadaannya sekarang. Sekian Saudara Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nun Anwar Karim. Terakhir saya persilakan kepada Buya Syafi'i Ma'arif untuk menyampaikan rekomendasi eksternal. Saudara, saya sebenarnya panggil Buya itu tidak enak, saudara. Jadi, tapi ya sudah. Kan beberapa kali saya sampaikan Buya itu tambah A jadi buaya, saya katakan. Jadi saya yang paling ringan lah ini ya. Jadi rekomendasi eksternal itu ada 3 ya, atau 4, nanti Anda dibagi nanti yang 12 halaman. 3 atau 4. Yang pertama itu mengapa terjadi tindakan korupsi, perbuatan korupsi. Yang pertama memang ada dorongan dari diri seorang. Itu ada 2. Pertama karena keperluan hidup ya, desakan hidup. 1, orang miskin. Tapi juga korupsinya kecil-kecil biasanya. Yang kedua ini yang berbahaya. Orang yang rakus. Ya, seperti orang minum air laut tuh ya. Semakin diminum makin dahaga.
Ini yang sangat berbahaya, itu besar triliunan. Anda tentu wartawan lebih tahu dari saya ya. Ingat itu ucapan Mahatma Gandhi. Dunia ini isi dunia cukup ya untuk menghidupi manusia ini, tapi tidak cukup bagi orang yang rakus. Dan orang yang rakus jumlahnya di Indonesia lumayan banyak. Udah dihukum berapa, keluar lagi begitu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya peluang untuk itu. Tapi saya rasa bukannya terbukanya peluang ya, tapi juga kalau tidak ada peluang diciptakan peluang itu. Memang akal kancil itu banyak sekali, saudara. Oleh sebab itu menurut saya ya, sekarang yang sedang ramai dalam masyarakat kita ini ya, bahkan ada yang mengatakan KPK itu apa semacam teroris ya bagi DPR, bubarkan KPK. Itu menurut saya itu keluar dari orang-orang yang sebenarnya apa sedang oleng ya. Orang itu sedang oleng, labil ya keadaan jiwanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini lagi. Ini untuk masyarakat secara umum ya. Coba bisa Anda bayangkan umpamanya seorang koruptor besar. Oke. Tapi dia dermawan. Bantuan masjid, bantuan gereja, bantuan madrasah, miskin segala macam. Itu masyarakat kita melihat, wah ini memang masyarakat miskin. Masyarakat memang memerlukan sesuatu. Lalu dianggap pahlawan. Jadi permisif sekali. Tidak semua. Ada yang awas itu. Ada yang eling ya, kata Ronggo Warsito. Bisa menedan. Kalau tidak ikut edan, tidak kebagian apa-apa. Tapi kata Ronggo Warsito, lebih baik yang ingat. Saya rasa Ronggo Warsito benar dalam hal ini. Itu beberapa hal saudara ya, yang apa nanti sudah Anda akan dapat. Yang 12 halaman itu, saya rasa cukup itu aja lah saudara ya. Dan saya harap pers, semua ini, semua kita harus bersama-sama ya, turun gunung melawan ya korupsi ini. Kalau tidak, tadi kemarin saya ditanya oleh wartawan keluar itu, bagaimana ini pendapat kalau KPK dibubarkan? Sebenarnya jangan kepalang tanggung, bubarkan negara ini sekaligus. Jangan KPK aja dibubarkan, bubarkan negara ini. Nah, kalau itu terjadi, anak cucu kita semua, kok cicit-cicit kita kemana? Dan saya juga bisa bicara banyak tentang ini, tentang keadaan bangsa, negara, sumber daya alam yang sudah mau ini. Oleh sebab itu saya berharap pada wartawan ya, muncullah wartawan pejuang ya, seperti dulu ada Tasrif, ada Mukhtar Lubis ya. Saya rasa itu yang bisa turut membantu KPK ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara-saudara, mungkin barangkali tidak terlalu lama untuk saudara-saudara bisa mengajukan klarifikasi atau pertanyaan, tidak terlalu banyak, 1-2. Saya persilakan bagi yang mau. Ya, dari mana Mas? Ya, nanti akan dibagikan ini sehingga saudara bisa baca lebih jelas. Dari 8 orang, maka tadi saya katakan atau sudah dibacakan 4 orang pimpinan, 4 orang pimpinan dan 4 orang pegawai. 4 orang pimpinan, 2 orang dinyatakan bebas murni, 2 orang dinyatakan bebas dengan ada dissenting opinion. Kemudian 4 pegawai, 2 dinyatakan bebas murni dan 2 dinyatakan pelanggaran ringan. Jadi pelanggaran ringan itu berarti sanksinya peringatan tertulis.
Itu saja. Karena menyangkut pelanggaran perilaku, bukan pelanggaran code of ethic, tapi code of conduct perilaku. Yang tadi dijelaskan oleh Pak Non Anwar Makarim, karena kode etik pimpinan pun kode etik pegawai masih menggabung antara code of ethic dan code of conduct, sehingga terkadang menjadi bias di lapangan. Itu barangkali jawaban saya. Yang Jakarta Globe. Untuk mempertegas pertanyaan tadi Pak belum dijawab. Jadi dari hasil putusan ini tuduhan Nazar sepenuhnya bohong atau ada yang benar? Tolong dijawab. Yang kedua, dari temuan-temuan ketika kemarin meminta keterangan kan ada fakta-fakta yang mungkin terkait dengan kasus-kasus yang saat ini sedang ditangani KPK. Kira-kira itu nanti disubmit nggak kepada KPK? Ada nggak yang signifikan temuan kemarin terkait penyidikan? Terima kasih. Komite etik tugasnya menangani kasus pelanggaran kode etik, bukan kasus pidana. Itu nanti tanya sama penyidik atau penindakan. Itu bukan ranah komite etik. Saya sudah katakan tadi bahwa 2 orang dinyatakan bebas murni, 2 orang dinyatakan bebas dengan dissenting opinion. Terserah saudara mau tafsirkan apa seperti itu. Begitu juga 4 pegawai, 2 bebas murni, 2 bebas dengan dissenting opinion. Ya Pak Abdullah, Riga dari Kompas masih ingin mempertegas sebenarnya kesalahan ringan itu apakah memang dibenarkan oleh komite etik adanya pertemuan oleh pimpinan KPK dengan beberapa orang yang diduga waktu itu atau disebut oleh Nazarudin. Itu mohon dipertegas kesalahan ringan yang dalam bentuk apa, dan kemudian dalam waktu jangka di bawah 100 hari ini masa pimpinan KPK, apakah ada nanti progres-progres yang akan disampaikan oleh komite etik sendiri untuk mempercepat beberapa kasus seperti Wisma Atlet dan Koneker Trans yang saat ini sedang ditangani. Terima kasih. Jadi disebut pelanggaran ringan karena bertemu di tempat tertentu yang itu melanggar asas kepatutan. Jadi bukan melanggar asas pidana atau asas etik. Karena itu pelanggaran ringan. Kalau misalnya melanggar asas etik, mungkin pelanggarannya pelanggaran sedang. Kalau pelanggaran pidana, otomatis pelanggaran berat, sehingga itu diproses oleh bagian penindakan. Jadi itulah ada 3 jenis hukuman: pelanggaran berat, pelanggaran sedang, pelanggaran ringan, atau bebas murni. Nanti sudah baca, sudah ada di sini. Saya tambahkan dikit Pak, kalau boleh. Nah begini ya, supaya jelas. Yang disangkakan, yang Anda muat tiap hari di koran itu, di koran mau di TV juga ada, penerimaan uang tidak terbukti. Kemudian pertemuan itu dengan Pak Chandra Hamzah, waktunya, tempusnya, itu Nazarudin belum jadi apa-apa, belum jadi tersangka juga. Jadi tidak relevan. Ya. Enak kan? Nah, kemudian tadi sudah disebut oleh ketua bahwa melanggar kepatutan, jadi ringan. Yang lain-lain kalau menurut saya itu enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah, sehingga hasil putusan komite etik adalah seperti itu. Itu kalau Anda mudah-mudahan lebih puas. Terima kasih. Ya, saya Pak dari Media Indonesia, mau tanya sedikit, boleh sedikit dielaborasi mengenai 3 anggota komite etik yang berbeda hasilnya, karena kan bagaimanapun kasusnya Pak CMH, dugaan kepada Pak CMH itu yang paling besar public interest-nya. Boleh mau elaborasi? Dan yang kedua, mungkin Pak komite etik sudah mengetahui bahwa Pak Nazarudin sudah menambah pengacaranya, dan Bu Elsa pun mengatakan meminta supaya Nazar itu dikonfrontir dengan Pak Chandra Hamzah. Bagaimana pendapatnya, apa itu tidak akan dilakukan sama sekali atau tidak? Terima kasih. Tadi saya sudah katakan bahwa nanti Anda baca akan dibagikan, diedarkan siapa yang dissenting opinion, siapa yang tidak. Soal konfrontasi atau apa itu serahkan saja kepada pengadilan, serahkan saja kepada penindakan. Itu ranahnya pengadilan, ranahnya penindakan. Komite etik tidak masuk ke situ. Ya, saya kira cukup sekian ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama humas. Adanya pertemuan Pak, kenapa bisa dikategorikan bahwa itu pelanggaran ringan? Apa esensi dari pertemuan yang dibuktikan oleh Komite Etik Pak terhadap Pak Bambang dan juga Pak Ade? Isi dari pertemuan itu Pak, kenapa bisa dikategorikan pelanggaran ringan hanya perilaku Pak? Karena itu membicarakan anggaran pembangunan kantor baru. Nah, kemudian itu sudah dilaporkan kepada pimpinan, jadi itu sepengetahuan pimpinan sehingga itu tugas. Tetapi itu dilaksanakan di rumah pribadi, karena itulah pelanggaran ringan. Pak, terkait Pak Bambang sendiri kan tadi katanya ada pelanggaran Pak. Pak Bambang kena pelanggaran ringan hari ini. Kenapa? Kan bersama-sama antara Pak Bambang dan Pak Haryono. Kok di antara dua bersama ini satu putusan gitu mungkin. Oh, karena kan ada dissenting opinion. Ada dissenting opinion, maka baca di yang apa itu ada dissenting opinion. Pak, rekomendasi Ada internal, ada eksternal. Pak, rekomendasi dari komite Ya baca sendiri, aja itu, pokoknya apa namanya. rekomendasi dari komite sendiri terhadap Pak Bambang gimana Pak? Kan dia masih aktif, apakah untuk Itu bukan di proses ke PI untuk proses selanjutnya. Pengawas internal. bertugas seperti biasa Pak? Pengawas internal prosesnya. Tapi bertugas tetap. Ya, bertugas. Nah,